Hadasnya lengkap, mesinnya turbo, desainnya ganteng banget. Kalian penasaran nggak? Ayo kita bahas, let's go! Halo Sobat Setir, sekarang di sebelah gue udah ada SUV 7-seaternya terbaru dari Mitsubishi Sobat Setir, yaitu Mitsubishi Destinator di sini Sobat Setir. Kita lihat dari bagian looks depannya ya, tentunya terlihat gagah dan tough sekali ya tentunya di sini, karena dari kap mesinnya aja kita udah kelihatan ada lekukan-lekukan dan garis-garis tegas ya Sobat Setir di sini. Kita bergeser ke bagian lampunya, sebenarnya desain lampunya itu masih mirip ya sama saudaranya yaitu X-Force, cuman di sini dibikin lebih minimalis lagi nih. Di sini juga udah full LED, jadi udah super terang banget tentunya. Bergeser ke bagian tengah, di sini ada logo Mitsubishi yang gede banget dengan juga grill akrilik Sobat Setir. Di sini juga ada desain-desain heksagonalnya gitu, motif-motifnya ganteng banget juga, membuat mobil ini semakin mewah juga nih tentunya. Bergeser ke bagian bawah, di sini juga udah ada kamera 360 dan ada sensor untuk radarnya sendiri Sobat Setir, untuk adas-adasnya ya. Di sini juga bolong-bolong untuk pendinginan bagian mesinnya sendiri. Kita turun ke bagian bawahnya lagi, di sini ada bolong-bolong juga tentunya untuk pendinginan yang lebih maksimal untuk bagian mesinnya Sobat Setir. Sekarang kita lanjut ke bagian samping, let's go! Oke Sobat Setir, sekarang kita udah di sampingnya dari Mitsubishi Destinator nih. Dari look sampingnya itu dia semakin gede kelihatannya, semakin boxy lagi ya Sobat Setir. Kita bisa lihat dari over fender di sini juga kelihatan gede banget, mengotak kayak gini ya. Di atasnya juga ada garisan-garisan lekukan tajam kayak gini Sobat Setir untuk aerodinamis dari mobilnya sendiri juga ya. Nah kita lihat dari bannya, di sini dia menggunakan ukuran ban di 225 55 ring 18 nih Sobat Setir. Untuk velgnya juga dia juga menggunakan palang 5 dengan sentuhan hitam dan silver kayak gini, jadi ganteng banget, cocok banget sama looks mobilnya ya, adventures kayak gini saya Sobat Setir. Di sini juga dia udah punya kamera 360 tentunya. Lalu kalau kita lihat di bagian bawah pintunya itu dia punya lekukan yang cukup dalam ya Sobat Setir. Di sini ada dove hitamnya juga di sini. Dan ada silvernya Sobat Setir. Jadi di sini mempercantik dari desain sampingnya juga. Dan kalau kita buka pintunya, dia itu tutupan pintunya sampai ke bawah Sobat Setir. Jadi kalau kalian misalnya semi-semi off-road nih, kena becek-becekan mobilnya dan misalnya ada yang mau pakai celana panjang apa gimana, pas naik mobilnya atau turun mobilnya, kaki kalian dan pakaian kalian pasti aman karena gak akan kotor bagian dalam mobilnya Sobat Setir. Bergeser lagi ke bagian belakang, di situ ada kayak aksen-aksen garis-garis kayak gitu ya, dan itu cukup banyak aksennya, garis-garisnya itu mempercantik dan mempermanis dari desain belakangnya juga Sobat Setir, membuat mobil ini semakin gagah lagi nih. Oke, untuk dimensinya Mitsubishi Destinator ini memiliki panjang di 4680 mm, lebar di 1840 mm, dan tingginya ada di 1780 mm Sobat Setir, dan wheelbase-nya ada di 2815 mm. Dan untuk ground clearance-nya dia itu memiliki ketinggian di 244 mm. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Let's go! Oke, sekarang kita udah di belakangnya dari Mitsubishi Destinator Sobat Setir. Nah, bagian belakangnya terlihat SUV 7-seater banget ya, gede banget. Dan kita lihat dari bagian atasnya, di situ ada shark fin antena, manis banget di situ. Di sini ada high stop lamp, ada rear defogger, ada rear wiper juga tentunya di sini Sobat Setir. Di tengah-tengah sini ada gede banget logo Mitsubishi, dan di sini ada tulisan Destinator ya dari jauh, jadi kayak udah kelihatan nih dari jauh ada Destinator depan kita. Si lampunya juga masih mirip sama saudaranya, yaitu X-Force, sama kayak depannya tentunya Sobat Setir. Dan kita bergeser ke bagian bawahnya. Di sini dia juga udah punya kamera 360 tentunya. Di sini dia juga ada power tailgate. Jadi kayak udah nggak perlu capek-capek angkat tuasnya sendiri Sobat Setir. Sini juga disematkan dengan manis ya, ada reflektor horizontal kayak gini Sobat Setir, kiri kanan tentunya. Sini juga ada beberapa sensor juga untuk mobilnya sendiri Sobat Setir. Oke, sekarang kita bergeser ke bagian dapur pacunya Sobat Setir. Let's go. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Oke, sekarang kita udah di bagian terpentingnya dari mobil, yaitu dapur pacunya sendiri Sobat Setir. Dan tentunya Mitsubishi Destinator ini mengadopsi teknologi water cooled intercooler Sobat Setir. Ini membuat udara dingin yang akan masuk ke bagian mesin turbonya nih Sobat Setir, karena musuhnya mesin turbo adalah udara panas. Jadi kalau yang masuk udara dingin itu akan membuat mesin turbonya bekerja semakin maksimal lagi Sobat Setir. Nah, di sini dia itu memiliki output tenaga di 163 PS dan torsinya ada di 250 Nm Sobat Setir. Dan tentunya mesinnya menggunakan 1500 cc turbo ya Sobat Setir. Jadi kita juga akan nyobain tentunya seberapa kencang dari mesin turbonya dari Mitsubishi Destinator ini Sobat Setir, karena abis ini kita akan test drive. Ayo kita cobain, let's go!
Oke Sobat Setir, sebelum gue nyobain sensasi berkendara dari Mitsubishi Destinator, sekarang gue mau bahas dulu nih bagian dalamnya gimana ya. Kita lihat ya overall looks-nya, dia itu futuristik Sobat Setir, tapi tentunya dia tuh nggak buttonless ya. Gue suka banget mobil-mobil yang tentunya masih banyak button di sini, karena kayak kita masih bisa pencet-pencet di sini Sobat Setir. Nah di sini dia juga punya head unit yang gede banget, yaitu di 12,3 inch Sobat Setir. Konektivitasnya juga udah lengkap, Apple CarPlay dan Android Auto tentunya di sini Sobat Setir. Jadi udah bisa ngatur semuanya lah di sini ya. Lalu juga untuk instrumen clusternya di sini dia memiliki ukuran di 8 inch di sini. Udah cukup banget menampilkan seluruh informasi yang memang penting ya untuk driver tentunya di sini. Kita bergeser ke bagian tengahnya, di sini ada kisi-kisi AC Sobat Setir. Kita atur juga di sini. Sini juga ada beberapa shortcut tentunya untuk AC-nya, untuk modenya di sini, untuk on off-nya juga bisa langsung di sini Sobat Setir. Ada untuk pengaturan gede kecil AC-nya juga di sini, bisa langsung kita tarik aja tuasnya di sini Sobat Setir. Tentunya bergeser ke bagian bawah, di sini dia juga punya storage ya Sobat Setir di sini. Storage gitu, di sini juga ada charging port, ada Type-C dan USB nih. Jadi nggak perlu rebutan lagi sama penumpang tentunya. Ada start stopnya di sini juga, di sini ada tuasnya. Masih enak ya pegangannya, nggak kegedean untuk tangan gue yang cewek-cewek di sini. Enak megangnya bisa dan gampang. Lalu di sini dia juga punya untuk drive mode-nya Sobat Setir. Kita bisa ganti-ganti di sini. Gampang banget. Lalu di sini juga udah ada auto hold dan di belakangnya udah ada 2 cup holder Sobat Setir seperti biasa. Karena memang di Mitsubishi Destinator ini untuk penyimpanannya itu banyak banget ya. Jadi udah super praktis banget untuk mobil segede ini nih. Cocok banget nih untuk keluarga Indonesia. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ADAS yang udah lengkap banget Sobat Setir, jadi udah super safety banget. Kalau bahasa Mitsubishi-nya yaitu Diamond Sense Sobat Setir. Dia sudah bisa adaptive cruise control sampai low speed follow juga nih Sobat Setir. Jadi kalian juga udah aman banget, dia bisa semi-semi autonomous driving juga, bisa sampai stop and go, bisa sampai berhenti juga Sobat Setir, smooth banget juga di sini ya. Dan tentunya dia juga sudah dilengkapi dengan speaker premium by Yamaha nih Sobat Setir. Keren banget ya. Oke, sekarang udah di row keduanya dari Mitsubishi Destinator ya Sobat Setir. Di sini posisi duduknya super nyaman banget karena memang dia 7-seater dan diperuntukkan untuk keluarga Indonesia ya. Jadi sini masih luas juga di sini. Untuk legroomnya gue dapat sekitar 12 jarian Sobat Setir di sini, dan untuk headroomnya gue dapat sekitar 10 jarian di sini nih. Sini juga masih bisa di recline sebenarnya, masih bisa dimaju mundur juga. Sini bisa di recline tuh. Masih bisa sedikit mundur, padahal di belakangnya udah banyak banget barang, tapi masih luas juga untuk penempatannya Sobat Setir di sini. Atas juga udah punya panoramic sunroof yang dimana membuat kabinnya semakin spacious lagi tentunya. Nggak lupa sini ada meja, dia cocok banget nih untuk berpergian sama keluarga ya. Di sini bisa makan, bisa kerja, bahkan di sini ada cup holder ya Sobat Setir, nice banget. Ada storage juga di sini, pocket kecil gitu, dan di bagian bawah ada pocket lagi Sobat Setir. Lucu banget ya, banyak banget penyimpanan di mobil ini nih. Di sini juga ada untuk AC-nya di sini. Kita bisa ngatur juga untuk gede, kecilnya Sobat Setir untuk fan-nya. Tentunya di sini ada untuk colokan juga USB dan Type-C juga. Nice banget di sini ya. Sekarang kita cobain langsung kali ya untuk driving-nya. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang gue udah di dalamnya Mitsubishi Destinator dan gue mau nyobain langsung gimana sensasi berkendara di sirkuit ya. Dengan output tenaganya ada di 163 PS dan torsinya ada di 250 Nm Sobat Setir. Dengan mesin turbonya kita cobain tarik di sirkuit langsung ya. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita cobain 0 sampai 100-nya berapa ya. Sekarang kita gas dulu di sirkuit. Oke, kita gas. Oke, udah 100 Sobat Setir, cepet banget. Dan mentoknya di 120 ya, karena sirkuitnya di sini ya. Oke Sobat Setir, cepet banget tadi 0 ke 100-nya. Nice banget Sobat Setir, untuk mesin turbonya berasa banget ya di sini ya. Keren banget. Sekarang kita mau nyobain zigzagnya Sobat Setir. Kita cobain ya. Oke. Wow, enak banget Sobat Setir, setirnya di sini. Dia nurut banget kalau diajak zigzag kayak gini juga. Oke. Di sini langsung kita jalan lagi.
Oke, sekarang kita ganti mode tarmac ya Sobat Setir. Nah, mode tarmac ini akan membuat mobilnya semakin agresif lagi dan semakin stabil ya Sobat Setir untuk handlingnya sendiri. Sekarang kita cobain lagi obstacle yang sama. Mobil 3 meluncur. Oke, sekarang kita udah pakai mode tarmac ya Sobat Setir. Dan memang di gas langsung kelihatan nih perbedaannya. Langsung lebih agresif lagi gasnya. Oke. Kita coba handlingnya belokan. Oke. Sini. Oke, sekarang kita coba zigzag ya Sobat Setir di sini. Pakai tarmac. Oke. Oke Sobat Setir, tadi gue habis nyobain test drive pastinya di sirkuitnya langsung ya Sobat Setir. Ternyata untuk tenaganya tadi pertama kita nyobain dulu akselerasi 0 ke 100 ya, cepet banget Sobat Setir dari 0 ke 100-nya karena dia memang memiliki tenaga di 163 PS dan torsinya dari 250 Nm ya Sobat Setir, ditambah lagi juga mesinnya turbo, jadi mantep banget tarikannya juga nih Sobat Setir. Ditambah lagi tadi juga kita langsung change untuk drive mode-nya jadi tarmac ya Sobat Setir, itu semakin berasa lagi jambakan dari mesinnya sendiri nih Sobat Setir. Tadi kita juga udah sempat nyobain puter balik ya, yaitu radius putar yang kecil di 5,4 meter doang Sobat Setir, yang dimana mobilnya gede banget dan panjang banget. Itu nice banget untuk radius putarnya loh Sobat Setir, itu membantu banget kalau kita di dalam perkotaan di Jakarta yang puter balikannya kecil kayak gitu ya, jalannya kecil, rame. Ini enak banget nih kalau pakai Destinator ini nih Sobat Setir. Tadi kita juga udah sempat nyobain zigzag juga, ada 10 kali zigzag tadi bolak-balik ya. Itu juga untuk manuvernya enak banget, setirnya ringan, gak yang terlalu berat. Jadi masih enak untuk kita belok-belokin kiri kanan Sobat Setir. Itu nice banget, gue suka banget nih. Meskipun mobilnya gede tapi masih gampang banget untuk bermanuver Sobat Setir. Dan gak lupa juga Mitsubishi terkenal dengan fitur Active Yaw Control-nya nih Sobat Setir. Itu juga hadir di Mitsubishi Destinator tentunya. Itu yang akan membuat mobilnya semakin stabil lagi, apalagi di saat tadi kita zigzag juga, di saat kita bermanuver. Itu akan membantu kita semakin stabil lagi dari steeringnya, dari rodanya juga. Dia akan menyesuaikan sendiri dari teknologi itu sendiri Sobat Setir. Jadi udah super canggih banget ya. Yes, segitu dulu review gue tentang Mitsubishi Destinator. Kalian juga udah ngeliat eksteriornya, interiornya. Tadi juga udah temenin gue tarik-tarikan di sirkuitnya langsung juga Sobat Setir ya. Itu mobilnya nice banget. Gue suka banget sama Mitsubishi Destinator. Dan buat kalian yang penasaran nih sama harganya, tungguin terus ya karena kita akan update langsung di kolom description kita ya. Karena langsung akan official launchingnya di Gias nanti nih Sobat Setir. Nah oke, segitu dulu review dari gue. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nah, kenapa mesin turbo butuh? Salah, ulang ya. Kita udah review statisnya juga tadi, kalian udah bisa lihat eksteriornya, interiornya Sobat Setir. Kita juga udah, bocor gak?